Salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rom. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib, tetapi bukit itu adalah Golgota, itu artinya bukit tengkorak. Karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa Al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Klaim dari Yahya Waloni. 1. Salib bukan lambang Tuhan disalib, tapi lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi. 2. Bukit Golgota bukanlah tempat di mana Yesus Isa disalib. Klaim ini tanpa landasan yang mendasar, sehingga diduga kuat bahwa tujuan dari Yahya Waloni mengklaim lokasi penyaliban Yesus ini hanyalah provokasi dalam menggoyahkan kepercayaan umat Kristen terhadap kebenaran lokasi penyaliban Yesus. Namun begitu, Yahya Waloni patut diacungi jempol sebab di saat junjungannya menolak bahwa Yesus disalib, Yahya Waloni justru meyakini kebenaran peristiwa penyaliban itu ada meski dengan titik lokasi yang dipelintir. Ungkapannya yang menyebut Golgota bukan tempat penyaliban Yesus, mengartikan bahwa Yahya Waloni sangat meyakini bahwa peristiwa penyaliban itu adalah di tempat lain selain Golgota. Karenanya kita sebagai umat Kristen patut membantunya untuk memberitahukan kebenaran lokasi sesungguhnya dari penyaliban itu, sehingga di kemudian hari beliau ini tidak lagi memberi informasi yang salah atau kebohongan kepada jemaatnya. Atas klaim Yahya Waloni ini, pertama, mari kita cermati apa makna sesungguhnya dari lambang salib itu bagi umat Kristen. Penderitaan dan kematian Kristus adalah pengungkapan ketergantungan secara total kepada Allah. Salib merupakan simbol yang sangat melekat dalam kehidupan umat Kristiani. Salib juga identik dengan pengalaman penderitaan. Salib, suatu lambang kemuliaan bagi umat beragama Kristen karena melalui salib Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Di samping itu, salib juga dipahami sebagai simbol penderitaan. Dalam konteks ini, salib dimaknai oleh orang-orang Kristen sebagai sikap kesedihan untuk mengikuti Kristus melalui jalan penderitaan. Penderitaan yang dimaksudkan adalah suatu gaya hidup yang lebih mengutamakan kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama dengan mengorbankan diri sendiri. Santa Teresa dari Calcutta memaknai pengalaman salib sebagai perjumpaan yang menyelamatkan antara Allah dan umatnya. Pengalaman akan salib menghantar Santa Teresa berjumpa dengan Allah dalam diri mereka yang sakit, menderita kelaparan, miskin dan mereka yang berada di ambang kematian. Suster Teresa memaknai setiap karya kerasulannya sebagai salib yang diberikan Allah untuk dipikulnya melalui pelayanan terhadap orang-orang miskin dan menderita. Demikian juga para suster Maranatha memaknai salib sebagai pengalaman perjumpaan dengan Allah yang menyelamatkan dan memberi hidup kepada mereka yang menderita dan mereka yang tidak memiliki harapan untuk hidup karena kemiskinan batiniah maupun finansial. Dapatlah disimpulkan bahwa pemaknaan pengalaman akan salib, sesungguhnya adalah pengalaman perjumpaan antara Allah dan umatnya. Dan di dalam pengalaman salib itu Allah menyelamatkan umatnya. Bahwa simbol salib mengingatkan akan pengorbanan Yesus dalam menyelamatkan manusia dari hukuman dosa-dosa. Salib mula-mula digunakan oleh bangsa Persia sebagai cara untuk menyatakan penghukuman. Tidak jelas bagaimana bentuk salib yang dikenal oleh bangsa ini, apakah mirip atau bahkan sama sebagaimana yang digunakan oleh masyarakat Mesir, Fenisia dan Kartago? Dalam tulisan Herodotus dan Thucydides,
Martin Hengel menuliskan, penyaliban dimulai di antara bangsa Persia sebagai bentuk penghukuman berkaitan dengan penyembahan kepada dewa-dewa tertentu dan penghukuman bagi para penjahat. Sejarah Mesir kuno juga mencatat bahwa salib telah dikenal pada waktu itu. Mula-mula masyarakat Mesir kuno mengenal salib di dalam bentuk tau dan kemudian digabungkan dengan lingkaran di atasnya yang melambangkan adanya suatu kehidupan. Salib di Mesir dikenal dengan nama Crux Ansata, atau biasa disebut Key of the Nile. Klaim kedua menyebut Bukit Golgota bukanlah tempat di mana Yesus atau yang dinamainya sebagai Isa itu disalib. Dasar penyaliban Yesus adalah putusan sidang yang dilaksanakan oleh Gubernur Pontius Pilatus. Meskipun Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus sebagaimana yang dituduhkan, namun karena desakan massa, Yesus akhirnya disalib. Drama penyaliban ini juga sangat dramatis, yaitu Yesus sendiri memikul salibnya mulai dari tempat persidangannya sampai ke Bukit Golgota. Jarak ini kira-kira 1 km. Pontius Pilatus membuat skema ini dengan harapan bahwa pada sepanjang jalan pemikulan salib ini akan ada yang datang kepada Yesus untuk melakukan pembelaan. Namun tak satu pun dari keluarga Yesus, termasuk ibunya serta para murid-muridnya yang datang melakukan pembelaan. Keluarga Yesus sendiri sudah memahami bahwa peristiwa penyaliban ini haruslah terjadi. Semua para penulis Perjanjian Baru menulis kesaksian penyaliban Yesus ini, di antaranya. Sejarah Bukit Golgota menurut Alkitab sangat panjang dan dimulai dari berabad-abad lalu. Bahkan kisahnya tetap akan ditulis dalam sejarah. Karena keberadaannya memegang peranan penting bagi umat Kristiani dan dunia, kata Golgota sendiri merupakan transkripsi dalam bahasa Yunani dari kata Aram Gugalta yang memiliki arti tengkorak. Nama ini mengacu pada bentuk tempat yang mirip tengkorak sehingga dinamai demikian. Dalam Alkitab diterjemahkan menggunakan istilah dengan arti tempat tengkorak, atau place of the skull, Inggris, Calvariae Locus, Latin. Alkitab memiliki penjelasan alternatif untuk nama ini. Mulanya diusulkan untuk disebut dengan Golgotha atau Bukit Penghukuman. Akan tetapi, kemudian nama yang digunakan adalah Golgota. Penggunaan nama tersebut memang sesuai dengan fungsi lokasi yang dahulunya merupakan lokasi pelaksanaan penghukuman umum. Sehingga banyak tengkorak ditinggalkan dan dapat ditemukan di sana. Jadi, nama Golgota mengacu pada tengkorak dan tulang-tulang yang dikuburkan di lokasi tersebut. Tengkorak-tengkorak tersebut merupakan milik para manusia yang mendapatkan penghukuman umum dengan berbagai alasan. Tempat Yesus disalib di Bukit Golgota itu masih dianggap sakral, namun diduduki oleh beberapa pihak. Terdapat 6 pihak yang menjalin kerjasama untuk merenovasi kembali gereja Holy Sepulchre. Tentu saja kerjasama itu membuat hubungan antar pihak menyatu. Keenam pihak yang dimaksud adalah Yunani Ortodoks, Fransiskan dari Gereja Katolik, Koptik, Armenian, Etiopian dan Syrian Jacobites. Mulai dari situ, umat Katolik menjadikan tempat Bukit Golgota sebagai tempat sakral yang mengawali pembentukan Gereja Makam Kudus. Dalam Alkitab, Bukit Golgota digambarkan berada di dekat kota Yerusalem. Sejak abad ke-6 SM tempat ini memang dipakai sebagai nama sebuah gunung. Kemudian pada tahun 333 M dikatakan sebagai bukit kecil. Namun, sebagai lokasi penghukuman dikatakan bahwa keberadaan bukit ini di luar kota Yerusalem atau berada di luar tembok kota. Hal ini sesuai dengan penemuan 6 kuburan abad pertama yang berada di sekitar gereja Makam Kudus. Perkiraan asal tahunnya didasari oleh perbedaan corak kokoh pada kuburan yang mencerminkan corak abad pertama atau kedua. Kemudian pada zaman Kekaisaran Romawi Hadrian, lokasi tersebut ditimbun demi perluasan kota. Didirikan pasar Aelia Capitolina setelah perluasan kota di wilayah tersebut. Kemudian pada zaman Kaisar Konstantin tempat tersebut digali kembali dan dibangunlah gereja Makam Kudus di atasnya. Tercatat ada 2 lokasi berbeda untuk Golgota. Akan tetapi, hingga saat ini lokasi yang dipercaya sebagai tempat penyaliban Yesus adalah di mana gereja Makam Kudus berada saat ini. Gereja tersebut merupakan salah satu gereja yang tidak pernah sepi pengunjung. Terutama pada saat Jumat Agung dan Minggu Agung Paskah, gereja akan dibanjiri peziarah Kristiani dari berbagai wilayah di dunia. Dari paparan ini jelaslah tergambar bahwa 1. Bahwa simbol salib tidak terkait dengan penderitaan dan pengorbanan Tuhan.
Tuhan tidak pernah disalib. Tetapi hal itu berkenaan kepada penderitaan dan pengorbanan manusia, yaitu Yesus. 2. Umat Kristiani dalam menjalankan keagamaannya tidak berhubungan apapun terhadap sistem pemerintahan Romawi yang memiliki salib sebagai simbol kematian, bila itu ada. 3. Bukit Golgota sangat tegas dinyatakan di Alkitab sebagai tempat disalibnya Yesus, namun, tidak menyebutkan titik lokasi yang tegas seperti pemahaman titik lokasi GPS. Meski gereja Holy Sepulchre sudah diyakini sebagai lokasi kubur kudus dan tempat penyaliban Yesus sejak berabad-abad silam, gereja Protestan menyatakan keraguannya pada abad ke-19. Charles George Gordon yang merupakan jenderal tentara Inggris yang datang ke Yerusalem di tahun 1883 merupakan tokoh Protestan yang mengatakan bahwa lokasi penyaliban dan kuburan Yesus berada di lokasi sebelah utara kota tua Yerusalem, yang kini dikenal dengan nama Garden Tombs. Pendapat Charles George Gordon sendiri didasari ketika ia melihat ke arah bukit utara gerbang Damaskus yang menurutnya lebih menyerupai tengkorak daripada lokasi gereja Holy Sepulchre. Keraguan Gordon terhadap lokasi penyaliban dan kuburan Yesus membuat terjadinya perpecahan pada komunitas Protestan dan Katolik yang terjadi hingga kini. Dengan demikian masing-masing penganut gereja Protestan dan Katolik memiliki pemahaman yang berbeda tentang lokasi penyaliban dan kuburan Yesus. Terjadinya perbedaan titik lokasi ini dapat dimaklumi. Ibarat kita mencari sesuatu pada area perbukitan yang luasnya satu kabupaten. Dan di dalamnya terdapat dua lokasi yang identik dengan gambaran yang diberikan Alkitab, namun keduanya berbeda titik lokasinya secara GPS meskipun itu keberadaannya berdekatan dalam satu area perbukitan Golgota. Jadi penyaliban Yesus itu tetap di Golgota. Perbedaan titik lokasi ini tidaklah berdampak pada dasar keimanan Kristiani secara umum. Walau begitu Yahya Waloni berupaya memelintir kebenaran Golgota ini, dengan maksud provokasi keyakinan umat Kristen atas penyaliban Yesus pada daerah yang salah. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.